Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan kesempurnaan hanyalah milik Allah, Tuhan pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memurnikan takwa, memurnikan ketaatan dalam ibadah belajar, memurnikan niat ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Bersyukur kita lakukan setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan di suatu apapun, keadaan apapun. Kita bersyukur. Dalam suatu hadis dikatakan, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita mensyukuri Allah dari apa yang kita rasakan. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak, dan yang lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, kita bisa menghubungkan, mengkorelasikan bersyukur dengan bertafakur, menghayati akan kebesaran dan keagungan Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, apabila kamu menghitung, apabila kamu menuliskan ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah, andaikan lautan jadikan tinta, maka tinta itu akan kering, akan habis. Sebelum ilmu-ilmu Allah itu masih ada banyak yang lain yang belum sempat dituliskan. Jadi tidak cukup tinta di lautan untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam Allah yang tersirat ataupun yang nampak. Seperti di masa sekolah pembelajaran ilmu sains, di situ sesungguhnya kalian sedang mempelajari ilmu-ilmu Allah yang tersirat atau yang nampak, sedangkan yang tersurat adalah Al-Quran. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan petunjuk beliau, atas izin Allah, dengan petunjuk beliau kita mengikuti petunjuknya. Beliaulah yang membawa jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan kita senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Semoga kita senantiasa masuk dalam umat mereka sampai kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Pengertian takwa adalah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Ini adalah tingkatan yang terendah. Jadi kita harus melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita tingkatkan kualitas iman kita dengan memurnikan ketaatan dalam ibadah, memurnikan niat kita. Sedangkan pengertian iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, memaknai, menghayati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Kalau hanya diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dihayati dalam hati, tidaklah cukup, harus diamalkan dalam perbuatan. Dengan bekal iman, Islam, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka setan akan tidak bisa masuk, mengganggu, atau bahkan takut pada tubuh kita. Kemudian takwa, kita tingkatkan kualitas takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan bekal takwa inilah yang ada dalam dada kita. Takwa di dalam dada, iman dalam dada. Kita selalu berusaha menjaga dan meningkatkan
kualitas iman dan takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah dalam hal ini adalah segala perkara, baik yang tersembunyi atau yang nampak, dan itu dicintai dan diridhoi Allah. Syarat diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat-syariat agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Dengan mengawali kegiatan dengan membaca basmalah dengan niat ikhlas dan sesuai dengan aturan Islam, maka pekerjaan menjadi aktivitas atau pekerjaan menjadi barokah dan diterima menjadi sebagai amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tauhid yang saya utarakan tadi termasuk tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kalau tauhid rububiyah itu mengakui Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Allah lah yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kita beribadah kepada Allah dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada 3 macam, yaitu rasa takut pada Allah, berharap pada Allah, takut harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau senantiasa kita mengamalkan Asmaul Husna, menghayati, mengartikan, dan meyakini dalam kehidupan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah, hanya kepada Allah kita berharap pada Allah, hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dan pertolongan pada Allah, dan hanya pada Allah lah yang memiliki sifat Maha Besar, Maha Pemberi kekuatan. Kita meminta kekuatan darinya agar dapat melaksanakan ibadah, memurnikan ibadah dengan semurni-murninya, dengan benar, termasuk dalam bidang sholat, aktivitas sholat, belajar, makan, tidur, dan semua aktivitas selalu senantiasa kita gunakan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, sifat dan nama-nama Allah yang baik. Kita meminta Allah melalui Asmaul Husna. Kita bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna, yaitu dengan menyebut namanya, dengan mengartikan, memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Contohnya, kalau kita minta perlindungan, ya Allah yang Maha Melindungi, dengan perlindungan dan pertolongan dari Engkau ya Allah, kami meminta agar terhindar dari keburukan, dari godaan setan yang terkutuk, dari segala bala bencana, dari segala mara bahaya, dari penyakit, dan dari semua kejelekan. Ya Allah yang Maha Penolong, dengan pertolongan dari Engkau ya Allah, kami meminta agar bisa selamat meniti jalan di dunia ini yang penuh tipu daya, penuh bujuk rayu setan, sehingga bisa selamat sampai akhirat dengan pertolongan dan ridho dari Engkau ya Allah. Demikian uraian singkat saya, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.